Brambange wis tukul bolo lho. Ki bibitan L1 gantungan kurang lebih di 3 bulan. Kanggo kanca-kanca sing pengen nandur L1 gak usah ragu. 1 minggu tukul ya, seenggaknya 8 hari lah. Pokoknya 7-8 hari sudah tumbuh seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Petani Holti Ngawi. Kali ini kita sedang berada di lahan bawang merah ya, usia 7 AST lah. Seperti ini penampakannya. Bibit L1 bolo sudah mulai tumbuh 95% lah. Ini sudah tumbuh, anggap saja sudah pure kalau kata petani bawang. Tak kei referensi bibit larang bolo. Bibit siapan kan iki apitan, kanggo menghemat biaya bibit kita belinya L1 saja. Walaupun agak mundur ya tumbuhnya, kalau bibit apitan paling 4-5 hari, ini 7-8 hari. Jadi bisa dibilang 2 kali lipat masa tumbuhnya untuk itu, tapi kita bisa menghemat biaya kurang lebih 10.000 per kilonya. Nah, kowe nandur sekintale wis 1 juta bolo, wis entuk mese ya ta. Pokoknya gak usah ragu lah sing pengen nandur bibit L1, tapi L1 tenan lo ya. Karena biasanya bibit mahal itu kalau nggak terpercaya, apalagi kita baru beli pertama di lewat medsos lah, itu bahaya, banyak kejadian soalnya. Oleh karena itu kita beli bibit walaupun L1 ke langganan ya, jadi aman, ada tanggung jawabnya. Karena kalau kita sudah langganan itu yang jual juga nggak bakal berani main-main, karena cari pelanggan itu sulit. Tapi kalau ini bibit buatan sendiri, jadi ya masih dibilang kita gantung pasti tahu lah, karena ini panenan bulan ini. Ini satu bedeng ini antara 7-8 ya ke sana. Terus jaraknya ini 18. Jadi kisaran 18 kali 15 di musim tanam ini. Ini masuknya Labuan 3. Sudah 95% bolo, anggap saja sudah pure. Ini sejak tanam baru saya siram 2 kali, yaitu setelah tonjo atau setelah hicir. Terus setelah itu 2 hari berikutnya kita siram lagi. Kenapa saya jarang nyiram? Karena airnya karena airnya ini saya nggak buang ya, jadi ketinggian air seperti ini terus. Di sana pembuangan itu kalau airnya ini naik waktu hujan langsung kebuang. Jadi ketinggian air stabil kurang lebih 25-30 cm antara air sama jarak tanaman. Karena kalau terlalu tinggi nanti takutnya asam ya tanahnya itu, jadi menghambat pertumbuhan. Jadi kita harus jaga jarak antara 25-30 cm untuk ketinggian air. Kilo macet toweles bolo. Jadi nggak perlu kita siram. Ini besok paling airnya kita buang, terus kita dek pinggirnya ini, kita dek. Nanti ketika sudah agak tinggi langsung kita buat pupuk susulan. Nah, oleh karena itu jangan lupa like, komen, subscribe untuk mengetahui pupuk susulannya nanti apa saja. Biasanya saya pakai Posca Plus saja, tapi kali ini kelihatannya berbeda. Oleh karena itu jalali di like, komen, subscribe dulu.
Sing gaene tekok kok gak tukul sukete, iki nggo pratumbuh ya, Cak. Jadi H-2 atau H-3 kita spray pratumbuh. Mau warning Cak, full. Masih bibitane dhewe, gak bibitan tuku. Nak wis terbiasa gawe ya tetep dadi. Sampai bawah ya ini. Sampai sana bibitan 1 kuintal di luas lahan kurang lebih 1000 meter persegi. Walau ini bibitannya kecil tapi tergolong kerep ya tanamannya. 1 jengkal isi 3 soalnya. Jadi kalau di sini wah kualik bolo. Udah termasuk kerep. Ya namanya orang tanam ada yang kebalik. Di desa saya ya, tepatnya di desa Cepoko, Kecamatan Ngrambe, sudah banyak yang hilang petaninya, khususnya petani bawang merah, karena beralih ke tanaman cabai. Seperti ini ya sistem drainase saya. Jadi langsung kebuang air itu. Kalau air volumenya naik, air langsung kebuang, jadi aman. Ini air seperti ini terus megung dulu. Kita spray nanti di usia 10 HST ya biasanya, tapi lihat sikon nanti ketika tidak ada tanda-tanda ulat kita belum spray, tapi kalau ada tanda-tanda ulat masuk baru kita spray. Jadi menyesuaikan sikon saja. Cimalik bolong. Tapi yang pasti biasanya saya kisaran umur 10 HST penyepraian pertama. Kalau tidak ada tanda-tanda ulat, itu kita biasanya cuma nutrisi, entah itu Bio2Grow ataupun Ultradap sama magnesium. Nah seperti itu. Jadi saya itu untuk perawatan bawang merah setiap musim selalu berbeda-beda ya, karena kita selalu menyesuaikan cuaca, terus menyesuaikan lahan, karena beda lahan beda perawatan teman-teman. Saya pernah nyoba di 3 lahan, saya samaratakan untuk perawatan, untuk pupuk, hasilnya sangat berbeda. Ya mungkin karena faktor tanah bisa jadi. Pokoknya setiap musim tanam itu kita ya harus belajar ya, karena tidak ada orang pintar dalam dunia pertanian menurut saya. Setiap musim selalu beda kendala, jadi kita harus belajar dan belajar, jangan cepat puas. Pokok utama di bawang merah itu sebenarnya pengolahan lahan ya. Kalau pengolahan lahan teman-teman itu baik atau bisa dibilang sempurna, itu pasti bisa tanpa kendala untuk pertumbuhan. Pokok utama itu soalnya menurut saya pengolahan lahan. Kalau pengolahan lahannya sudah buruk, sudah salah, biasanya untuk kedepannya itu sangat-sangat sulit untuk pertumbuhan, karena pokok utama itu pertumbuhannya harus bagus dulu. Kalau pertumbuhannya bagus, terus ada hama masuk, tapi kan tanaman kita itu tumbuhnya bagus, jadi cepat pulih.
berat, entah itu kena ular ataupun kena serangan hama apapun. Kalau pertumbuhannya bagus, cepat ke pulih. Tapi kalau pertumbuhannya sudah buruk dulu atau sudah jelek, terus terkena serangan ulat, otomatis sangat sulit untuk perawatan atau untuk pemulihan ya. Nah, oleh karena itu sebelum tanam, yang harus pertama kita lakukan itu yaitu pengolahan lahan harus sangat-sangat bagusnya. Sebelah lahan cabai ya, itu Gadaevo. Nah, ini ke bawah sana sampai pohon pisang itu. Sampai pohon pisang. Nah. Ngono ae bolo ceritane dino iki, aja lali di like, komen, subscribe. Sing pengen nandur L1 gak sah wedi, pokoknya bibitmu terpercaya L1 ya, ori. Jangan L1 yang KW, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.